Salam sejahtera dari Tuhan Yesus buat kita semua. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih, adik-adik remaja, komisi remaja, kakak-kakak pembina remaja, Gemim Petra, kini lo kita akan beribadah di malam hari ini, dan saya percaya seluruh adik-adik remaja mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Saya mengajak kita semua untuk berdiri dan kita melakukan dari Kidung Jemaat 454, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap takhta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Saudara-saudara, silakan duduk. Kita sambut dengan melakukan dari NNBT nomor 28, Ya Tuhan tolong aku. Ya Tuhan tolong aku, tuntunlah jalanku, dan pakai talentaku memuliakan nama-Mu. Jikalau ku sendiri, Engkau menghiburku. Terima kasih ya Tuhanku atas kebaikan-Mu. Saudara-saudara yang kekasih, adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di surga, di malam hari ini ada anak-anak Tuhan yang sementara beribadah kepadamu. Adik-adik remaja, komisi remaja, kakak-kakak pembina remaja, beribadah dari rumah masing-masing di minggu sengsara yang kelima ini. Oleh karena itu, ya Bapa, kalau Engkau masih mendapati
dalam aktivitas kami, dalam belajar kami, dalam ibadah kami di rumah masing-masing. Masih saja kami melakukan berbagai hal-hal yang mencerminkan pelanggaran dan ketidaktaatan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Biar Engkau terus mengajak anak-anak milik Tuhan untuk setia dan taat kepada Tuhan, setia dan taat kepada orang tua, hingga menjadi remaja yang terus disayang oleh Tuhan. Biar Engkau yang melihat kehidupan kami semua, Bapa. Berikan pengampunan kepada kami. Berikan kasih anugerah-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sambut dengan melakukan dari Kidung Jemaat 33, Suara-Mu Kudengar. Suara-Mu kudengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Saudara-saudara yang kekasih, saat ini marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Kasih setia-Mu terus menyertai kami semua lewat pekerjaan Roh Kudus. Ketika kami beribadah di malam hari ini, ya Tuhan, anak-anak-Mu, kami semua percaya Engkau melihat kami. Engkau berkenan dengan kami semua, dan Engkau berencana juga dengan kami semua. Oleh karena itu ya Bapa, teguhkanlah persekutuan ibadah ini menjadi persekutuan ibadah yang membaca firman, yang mendengarkan firman, yang merenungkan firman, dan yang mau taat di dalam firman. Anugerahkan kepada kami semua Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh-sungguh dapat memahami akan firman-Mu yang akan Tuhan nyatakan dalam ibadah ini. Bagi hamba-Mu ya Bapa, lingkupilah dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Beri dia kemampuan untuk boleh melakukan panggilan pelayanan dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, adik-adik remaja yang di rumah maupun yang mendengarkan dari pengeras suara ini, ataupun yang mengikuti langsung dari sosial media, mari kita membaca Alkitab yang menjadi perenungan kita kembali di Minggu Sengsara yang kelima ini, dari kitab Injil Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-63 sampai ayatnya yang ke-71. Yesus di hadapan mahkamah agama.
Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan, siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka, katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu engkau ini Anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah Anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Demikianlah pembacaan Alkitab. Kita sambut dengan melakukan dari Kidung Jemaat 49, firman Allah, jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus buat kita semua. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih, adik-adik remaja, komisi remaja, pengurus-pengurus kelompok ibadah, bahkan juga kakak-kakak pembina remaja di Gemim Petar Kinilo, maupun yang bisa mengikuti langsung ibadah remaja Gemim Petra pada malam hari ini. Di minggu sengsara yang kelima ini, dalam perenungan kita bersama untuk terus belajar memahami akan penderitaan Kristus, untuk terus berupaya hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Walaupun disadari tentunya bagi adik-adik remaja ada hal-hal yang berubah terkait dengan ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Biasanya jabakudapa dalam ibadah aras jemaat, ada ibadah-ibadah kelompok-kelompok yang dilakukan dengan berbagai program pelayanan remaja. Tapi saat ini situasi dan suasananya agak berbeda, karena kita semua diperhadapkan dengan COVID-19 yang penyebarannya sangat luar biasa. Tetapi saya percaya bahwa walaupun lewat ibadah yang dipandu dari pengeras suara dan adik-adik remaja mengikuti ibadah di rumah-rumah, namun kerinduan kita untuk terus beribadah, bersekutu kepada Tuhan tidak luntur, tapi semakin kuat dan kokoh, karena kita menyadari bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita semua, hanya Tuhan yang sanggup menjaga, hanya Tuhan yang sanggup melepaskan kita semua. Apalagi memang kita semua diajak untuk tinggal di rumah sementara
waktu. Dan di minggu sengsara yang kelima ini, kita belajar bagaimana untuk melihat Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang rela untuk diolok-olok, yang rela untuk dipukul, yang rela untuk dicerca dan dihina, dan diperlakukan dengan tidak adil oleh mereka-mereka yang memusuhinya, oleh mereka-mereka yang menghendaki dia menderita dan mati. Dan itu semua dijalani oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam ketaatan dan kesetiaannya. Tuhan Yesus tidak menghendaki rencana Bapanya yang di surga, Tuhan Allah, untuk menyelamatkan kita manusia itu gagal. Dan karena ketaatan yang mutlak kepada Bapanya, hingga Yesus rela menjalani penderitaan. Dan disinilah kasih Tuhan dinyatakan, keagungan kasih-Nya, cintanya kepada kita semua, agar kita tidak terjebak dalam malapetaka, dalam dosa, dalam kegelapan, agar kita memiliki masa depan, agar kita boleh kembali berkenan di mata Tuhan. Cinta Yesus sungguh luar biasa. Dan Yesus juga mencintai dan mengasihi kita semua, adik-adik remaja milik Tuhan yang sementara beribadah di rumah-rumah. Dan dalam panggilan kasih-Nya itu, Dia juga menghendaki agar adik-adik remaja sungguh-sungguh memanfaatkan waktu dan kesempatan ketika berada di rumah. Dalam konteks sekarang ini, kita jadikan rumah sebagai sekolah dan gereja. Di rumah kita belajar memperlengkapi diri terkait dengan ilmu dan pengetahuan sebagai pelajar-pelajar. Di rumah kita belajar untuk berlaku taat, setia, dan dengar-dengaran kepada orang tua. Di rumah kita belajar untuk bertanggung jawab dengan diri kita. Di rumah kita belajar untuk mengendalikan diri kita. Dan masih banyak hal lagi kita boleh belajar di rumah ketika kita menjadikan rumah kita sebagai sekolah. Dan di satu pihak juga ketika kita menjadikan rumah kita sebagai gereja. Di rumah itu kita belajar bersekutu, beribadah bersama-sama dengan papa mama, kakak adik, oma opa, dan saudara-saudara. Di rumah kita belajar bersama untuk membaca Alkitab. Di rumah kita belajar bersama untuk beribadah dan berdoa. Di rumah kita belajar untuk meneladani Kristus di jalan-jalan sengsara. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, remaja-remaja milik Tuhan, komisi-komisi remaja, pengurus kelompok-kelompok ibadah, bahkan kakak-kakak pembina remaja. Oleh karena itu, berangkat dari pembacaan firman saat ini, kembali kita diajak, walaupun torang cuma ada di rumah, tapi mari torang isi waktu kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Jangan jadi remaja yang ketika ada larangan keluar rumah tapi justru torang melawan.
Jangan torang jadi remaja-remaja milik Tuhan yang tidak taat dan dengar-dengaran kepada orang tua. Tapi mari kita menyadari bahwa ketika ada himbauan dan larangan, itu juga karena Tuhan mengasihi dan mencintai kita semua. Dia tidak menghendaki kita binasa. Dia tidak menghendaki adik-adik remaja pembawa-pembawa malapetaka dalam keluarga dan lingkungan. Tapi Tuhan menghendaki adik-adik remaja memiliki masa depan. Adik-adik remaja memperlengkapi diri, taat dan setia beribadah kepada Tuhan, sambil saling menguatkan, saling memberikan hal-hal yang baik bagi diri sendiri, bagi sahabat-sahabat, walaupun komunikasi hanya lewat media sosial. Dan ketika kita melakukan semuanya itu, saya percaya kita akan berkenan bagi Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semua, Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan menolong kita, dan Dia juga yang akan menuntun kehidupan kita ke masa depan yang kita rencanakan. Tuhan Allah akan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil kita melakukan dari Kidung Jemaat 183 menjulang nyata atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas Bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang kara merindukan di ufuk timur pagi merekah. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, Bapa di surga. Di malam hari ini Engkau berkenan melawat anak-anak-Mu, remaja, komisi remaja, pengurus-pengurus kelompok-kelompok ibadah, bersama-sama dengan kakak-kakak pembina remaja, tetapi juga seluruh keluarga-keluarga, lewat firman-Mu ketika kami mau datang beribadah kepada Engkau. Engkau kembali memperdengarkan keagungan kasih-Mu lewat firman. Engkau Allah yang rela menderita karena cinta kasih Tuhan kepada kami. Yesus yang taat melaksanakan kehendak Bapa, sekalipun Dia harus diolok-olok, Dia harus dipukul, dicerca, dihina, diperlakukan dengan tidak adil, bahkan divonis mati. Ini semua karena Dia hendak mewujudkan cinta kasih Bapa di surga untuk kami manusia, agar kami diselamatkan
agar kami memiliki masa depan, agar kami tidak lagi terkungkung dalam kuasa dosa, dalam kegelisahan, ketakutan, tapi kami menerima jaminan dari Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Tuhan datang menjumpai mereka dalam perenungan di minggu sengsara yang kelima. Anak-anak Tuhan yang sementara beribadah di rumah, belajar di rumah, menjadikan rumah sebagai sekolah dan gereja. Ada banyak hal yang bisa dipelajari ketika berada di rumah. Sebagaimana dalam panggilan firman ini, sebab Tuhan Allah di dalam Yesus tidak menghendaki anak-anak yang Dia kasihi, yang Dia selamatkan, yang Dia cintai harus mengalami celaka, harus binasa. Karena Tuhan merancang anak-anak Tuhan dalam rancangan damai sejahtera, rancangan ke masa depan. Biar Bapa lewat firman ini, kalau sampai saat ini masih saja ada remaja milik Tuhan yang tidak taat, tidak dengar-dengaran, tapi saat ini mereka akan berubah, tidak lagi menjadi remaja yang berkeluyuran, remaja yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, tapi justru akan menjadi remaja yang mampu menjaga diri sendiri, yang memberikan kebanggaan dan sukacita bagi orang tua, yang mampu menjaga lingkungan, dan yang mampu untuk bersekutu dengan Tuhan. Berkati terus ya Bapa remaja-remaja ini. Biar Engkau lengkapi mereka semua dengan apa yang mereka perlukan. Beri mereka hikmat, ilmu, pengetahuan dan kepandaian bagi mereka. Sekalipun mereka harus belajar di rumah, tapi kami yakin Tuhan akan melengkapi mereka. Jaga dan lindungi ya Bapa. Beri mereka sehat, kuat dan umur panjang. Jauh-jauhkan dari hal-hal yang tidak dikehendaki, dari berbagai sakit penyakit, apalagi dengan COVID-19. Kami percaya Tuhan akan membentengi seluruh adik-adik remaja, seluruh komisi remaja Aras Jemaat, pengurus-pengurus kelompok-kelompok ibadah remaja, dan juga seluruh kakak-kakak pembina. Engkau berkati juga Bapa, orang tua, papa, mama, kakak, adik, oma, opa, saudara-saudara terkasih. Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau lengkapi kehidupan mereka semua. Kami yakin dan kami percaya segala baik akan menyertai kehidupan adik remaja bersama dengan orang-orang yang mereka kasihi. Bila program pelayanan remaja Gemim Petra akan terus berjalan dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, tidak menghalangi kami untuk terus beribadah kepada Tuhan. Berkati terus seluruh komisi remaja Aras Jemaat, dari ketua komisi sampai dengan anggota-anggota. Tuhan berkenan memberkati mereka semua. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati juga kami jemaat-Mu. Biar Engkau yang akan meneguhkan kami semua.
Biar Engkau selalu akan menyertai kami, memberikan kekuatan, sehat dan umur panjang, menjaga, melindungi kami semua Bapa. Bentengi keluarga-keluarga kami masing-masing. Bentengi lingkungan kami, bentengi kelurahan kami, bentengi daerah kami dari COVID-19. Tapi juga munculkan terus kesadaran diri kami untuk menjadi jemaat dan masyarakat yang bertanggung jawab. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Engkau berkati saudara-saudara kekasih kami yang setiap saat mengatur menata sound system, segala peralatan yang dipergunakan di rumah gereja ini, demi terlaksananya dengan baik ibadah-ibadah yang dilakukan. Berkenan Engkau memberkati ya Tuhan. Baik Bapak Donifer bersama dengan keluarga, Bapak Rizky Manoho bersama dengan keluarga, Bapak Ferry bersama dengan keluarga, tapi juga semua yang melakukan pekerjaan yang baik ini, Saudara Kelvin dan lain sebagainya, termasuk Penatua Mardi. Engkau berkati mereka semua, Penatua Pemuda, Tuhan berkati mereka semua bersama dengan orang-orang terkasih. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa di surga. Lawatan Tuhan juga kiranya menjadi bagian jemaat-Mu yang sakit, baik yang di rumah sakit, yang tidak dapat disebutkan namanya, tapi Tuhan tahu pergumulan sakit penyakit dari jemaat-Mu ini. Biar Tuhan meneguhkan, menumbuhkan terus harapan, dan Tuhan menyembuhkan mereka. Demikian juga Bapa di surga, kami terus berdoa kepadamu akan umat-Mu di bumi ini yang berseru minta pertolongan kepada Tuhan. Mereka yang terkena virus corona, yang dirawat di rumah sakit rujukan, biar Tuhan berkenan untuk menolong mereka. Berkenanlah Engkau Bapa, kiranya boleh menjamah mereka, menyembuhkan, memulihkan mereka. Sambil Tuhan melihat juga petugas-petugas kesehatan yang berjuang keras dengan berbagai upaya dan tindakan-tindakan medis bagi pasien-pasien. Engkau tolong mereka, Engkau jaga mereka, Engkau lindungi dan berkati mereka bersama-sama dengan keluarga, termasuk juga Bapa upaya-upaya dari pemerintah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 ini. Tuhan kuduskan semuanya itu Bapa. Engkau tahu yang kami rasakan dan kami rindukan saat ini. Tuhan pakai pemerintah sebagai alat dan hamba Tuhan, melakukan upaya-upaya yang terbaik untuk menjaga kami sebagai masyarakat. Kami yakin Bapa, demikian juga upaya-upaya dari pihak gereja termasuk Gemim. Tuhan Allah berkenan memberkati Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masihi Injili di Minahasa. Tuhan berkati semua ketua sampai dengan anggota, jaga lindungi, berikan hikmat, kemampuan untuk melihat persoalan pergumulan kami jemaat yang ada di wilayah Gereja Masihi Injili di Minahasa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya, kami yang ada di Kelurahan Kinilo dan Kinilo 1, Tuhan akan jaga, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan berkati pemerintah yang ada. Bahkan juga di kota Tomohon, biar Tuhan berkenan dengan para pemimpin-pemimpin kami, berbagai-bagai upaya yang dilakukan. Jaga kami semua ya Tuhan, termasuk juga di Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih Bapa, kami telah memberikan persembahan, kuduskan yang kami berikan. Nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Dan kami percaya Bapa, orang-orang kekasih kami yang tidak bersama-sama di rumah, Tuhan akan jaga. Orang tua, istri, anak-anak, cucu, kakak adik kami, biar Tuhan yang hadir bagi mereka, menolong mereka semua, memberkati mereka semua. Terpujilah Engkau Tuhan, ini kami yang berdoa, bersyukur dan bermohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih, saya mengundang kita semua untuk berdiri. Kita akan menutup ibadah ini sambil kita melakukan nyanyian Ku Tetap Pegang Salib Kristus. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahku. Jalan hidup yang penuh kegagalan, ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita di malam hari ini. Tuhan Allah akan selalu memberkati orang semua. Shalom. Damai di hati.